biasa buat hidup kami. Kami rindu selama hidup kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Selama hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Bapa memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik Tuhan kami berikan padamu. Yang terbaik Tuhan dari hati kami yang mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Amin Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kembali kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam perjalanan hidup rohani kita. Hari ini kita mau membahas dari Kejadian 39 dan saya ajak baca satu ayat saja. Jadi ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dari ayat ini kita belajar ternyata ada kata yang penting di mana Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan itu yang membuat Yusuf ini berhasil. Dan bahkan ketika tuannya melihat Tuhan menyertai Yusuf melalui apapun yang dia lakukan, sehingga dia dipercaya, diangkat untuk menguasai seluruh harta milik daripada Tuhan. Dia yang urus gitu ya, Yusuf yang urus. Kepercayaan yang luar biasa diberikan. Dan kita tahu bahwa sekalipun dia mengalami yang namanya fitnah ya, karena dia begitu teguh pegang kebenaran, dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara tentunya. Tapi kita tahu juga ketika di dalam penjara, Tuhan menyatakan di dalam ayat 21 ya, dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, membuat Yusuf menjadi kesayangan. Kita tahu bahwa semuanya itu karena peran Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan yang membuat tadi Yusuf itu berhasil, dan Tuhan juga yang membuat Yusuf menjadi kesayangan. Di tengah-tengah kesulitan di penjara, tapi dia dipercaya, dia diangkat untuk mengatur segala sesuatunya. Bahkan dikatakan sampai kepala penjara nggak usah urus-urus lagi. Semua diatur oleh Yusuf. Jadi apa yang kita mau belajar? Biarlah hari ini kita percaya akan janji penyertaan Tuhan. Sebab dalam kelahirannya Tuhan berkata bahwa dia akan dinamakan Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kita tahu bahwa ini adalah satu janji yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, biar kita percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu hal-hal yang luar biasa, keberhasilan, kasih setianya, bahkan membuat hidup kita boleh disukai, disayang oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari sini kita melihat bagaimana kita perlu untuk melihat Allah menyertai kita, dan bahkan menyertai kita sampai kesudahan alam. Di ayat yang lain dikatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan oleh sebab itu kita mau melihat
ada satu janji terakhir buat kita sama-sama renungkan hari ini. Saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena saya mau ambil di sini. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ini janji Tuhan kita terima dengan percaya, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semuanya itu berhasil. Bahkan dikatakan selalu berhasil. Dan biarlah itu juga yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Berarti Tuhan ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Biarlah kita boleh percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Dan keberhasilan itu menjadi bagian dari kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam perenungan kami hari ini. Biar kami boleh belajar percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus percaya akan janji Tuhan, sehingga di dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup ini kami tahu bahwa yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu, datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.